Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya tetap semangat. Pagi hari ini Ustazah mau mengajak anak-anak untuk belajar subtema 2, yaitu tentang kemarau. Nah, anak-anakku semua, siapkan bukunya. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anakku semua, kita akan membuka halaman 45 sayang, yaitu pada pembelajaran 1. Ustazah akan bacakan, tolong anak-anak perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Sungai dan mata air mengering. Tanah menjadi kering dan tandus. Tumbuhan dan binatang banyak yang mati. Sawah tidak bisa ditanami. Sumur milik warga kering. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan mendapat air bersih. Warga harus sabar mengantre untuk mendapatkan air bersih. Air didapat dari mata air yang masih ada. Anak-anakku, dari teks yang Ustazah bacakan tadi, sebetulnya apa sih yang disebut kemarau, musim kemarau? Tadi sudah disebutkan, musim kemarau itu artinya hujan itu jarang sekali turun. Bahkan tidak pernah ada hujan sama sekali. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya apa? Sungai-sungai banyak yang kering, seperti sungai yang ada di Mahakam. Itu kering. Mata air, contoh sumur yang ada di rumah kita, di sekitar tetangga kita, sumur-sumur juga mulai mengering. Tidak hanya itu anak-anakku semua, tanah itu juga akan menjadi kering dan tanah juga akan menjadi tandus. Tumbuhan dan binatang banyak yang mati, ya. Itu sangat menyedihkan sekali anak-anak. Contohnya, nah, tumbuh-tumbuhan seperti ini kalau pada musim kemarau itu akan mati seperti ini, kering. Karena apa? Kita tidak bisa menyiramnya karena kita tidak mempunyai air, karena saat ini adalah musim kemarau. Dan banyak binatang juga yang pada mati karena binatangnya juga tidak minum karena tidak ada air. Dan kasihan juga dengan Pak Tani. Pak Tani itu biasanya bercocok tanam di sawah. Tanahnya pada tandus, tanahnya pada kering. Pak Tani tidak bisa menanam padi. Karena apa? Tidak ada hujan. Anak-anakku semua, biasanya kalau kita kesulitan air itu bukan pada saat musim hujan ya anak-anak, tetapi pada saat musim kemarau. Jadi biasanya tetangga atau warga di sekitar rumah kita itu harus sabar untuk mengantri untuk mendapatkan air. Dari mana? Dari sisa-sisa mata air yang masih ada. Biasanya dari sumur yang masih ada airnya sedikit, atau dari sungai walaupun sudah mengering tapi masih ada sisa mata airnya sedikit. Itu kita bisa mendapatkan air dari situ anak-anakku semua. Oleh karena itu anak-anak, di dalam Islam diajarkan janganlah kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kalau kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air, istilahnya itu adalah kita israf, yaitu melakukan perbuatan yang tidak baik.
Maka apa yang harus kita lakukan anak-anak pada musim kemarau? Contohnya, anak-anakku semua yang ada di rumah ya, kalau kita mau mandi, maka kita harus menggunakan air secukupnya. Kalau kerannya masih ngalir dan di dalam baknya itu sudah penuh airnya, kita matikan kerannya. Demikian juga misalnya anak-anak mau mengambil air wudhu, jangan malah air dipakai untuk mainan, tetapi marilah kita berwudhu dengan menggunakan air secukupnya. Anak-anakku semua, sekarang kita akan melihat apa saja selain di musim kemarau itu kering, tanahnya tidak ada air. Selanjutnya pasti ada yang namanya debu ya. Mari kita lihat anak-anak halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah berdebu. Ibu dan Kak Hadi sedang membersihkan rumah. Bella bantu mengelap kaca. Debu menempel di kain lap. Kain lap warna putih berubah menjadi coklat. Kata ibu, pada musim kemarau banyak debu. Rumah menjadi cepat kotor. Rumah harus selalu dibersihkan. Rumah bersih adalah rumah yang sehat. Begini anak-anak penjelasannya. Karena musim kemarau selain tidak ada air, maka debu itu akan berterbangan dan masuk ke dalam rumah kita. Apalagi kalau di depan rumah kita itu tidak terdapat pohon-pohon, tidak terdapat tanam-tanaman, tidak terdapat tumbuh-tumbuhan, debu itu akan mudah masuk. Biasanya menempel di mana? Bisa di jendela kita, bisa di meja rumah kita, di kursi kita, di lantai kita. Nah, dari bacaan ini tadi, Ibu mengajak kepada Kak Hadi dan juga kepada Bella untuk membersihkan rumah. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Hadi dan Bella, yaitu membantu ibu yang ada di rumah, bisa membersihkan kaca, mengelapnya dengan kain lap ya nak ya, dan juga bisa membantu menyapu karena lantainya banyak berdebu, dan bisa juga membersihkan meja dan kursi dengan kemoceng. Anak-anakku semua, tentunya biasanya kalau kita sudah membantu orang tua, pasti kita akan mendapatkan pujian, tapi bukan itu yang kita harapkan ya. Nah, sekarang Ustazah mau jelaskan kalimat pujian dan kalimat pujian terima kasih anak-anak. Pujian itu apa? Pujian itu adalah ungkapan perasaan kagum terhadap seseorang. Nah, kalimat pujian ini yang pertama itu bisa kita ucapkan dengan intonasi atau nada yang tinggi. Bagaimana contohnya anak-anak? Contohnya ya, kita akan memuji Bella nih. Bella memang pandai mengelap kaca. Semua kaca bersih. Nah, itu intonasinya dengan nada yang tinggi sayang. Bagaimana dengan kalimat pujian? Dengan kata-kata terima kasih. Itu harus kita ucapkan dengan nada yang rendah ya nak ya, bukan nada yang tinggi. Artinya kebalikannya dari kata pujian yang Ustazah contohkan di atas. Contohnya bagaimana kata pujian dengan nada yang rendah? Terima kasih atas pujiannya Ibu. Nah, itu kalimat pujian terima kasih dengan nada atau intonasi yang rendah. Paham anak-anakku ya? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang di musim kemarau juga ini, yaitu halaman 51. Biasanya pada musim kemarau kan sangat panas. Tentunya kita itu kepingin rasanya ada turun hujan. Kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya turun hujan.
Anak-anakku semua, ini Ibu Sud telah menciptakan sebuah lagu yaitu Hujan, yaitu yang ada di halaman 51. Ustazah Susi mau mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk menyanyikan sebuah lagu yaitu Hujan. Siap anak-anak ya? Ayo ikuti Ustazah Susi menyanyi. Semua riang gembira ya karena turun hujan. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Baiklah anak-anakku semua, alhamdulillah ya, kalau ada musim kemarau terus tiba-tiba Allah memberikan hujan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh, kita akan melihat halaman 52. Pada halaman 52 ini ada gambar, nah seperti ini sayang. Matahari sangat cerah, udaranya terasa sangat panas, dan badan ini terasa sangat lelah pada musim kemarau. Biasanya kalau musim kemarau itu kita sebaiknya menggunakan baju yang tipis. Nah ini Ustazah mau mencontohkan ini. Kalau musim kemarau kita harus menggunakan baju yang seperti ini. Nah ini kaos-kaos yang tipis ya. Ini biasanya bahannya terbuat dari bahan katun. Supaya apa? Supaya mudah menyerap keringat. Jadi badan kita tidak terlalu kepanasan. Tapi sebaliknya kita jangan memakai bahan yang tebal. Pada saat musim kemarau malah kita memakai jas yang seperti ini. Bahannya terlalu tebal, apalagi warnanya hitam. Nah, kain seperti ini tidak bisa menyerap keringat. Kalau kita pada musim kemarau pakai seperti ini, badan kita bertambah panas. Begitu anak-anak ya. Jadi anak-anakku sebaiknya pada musim kemarau kita menggunakan baju yang tipis. Dan biasanya anak-anak kalau musim kemarau itu kan pasti tenggorokan kita ini kering rasanya, kita ini pingin minum terus ya, sebaiknya minum air putih saja. Tapi biasanya anak-anak yang ada di rumah tertarik itu dengan ada yang namanya es. Nah boleh saja minum es, tapi jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan minum es pada musim kemarau yang banyak debunya, tentu berakibat kita akan sakit batuk ya sayang ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang materi pembelajaran yang ketiga, yaitu pada halaman 60. Ustazah akan bacakan cerita ini, anak-anak mendengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Ini gambarnya hutan anak-anak ya, kasihan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba. Ini Pak Kirunnya. Pak Kirun izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri ucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Anak-anakku semua, sebagai orang Islam, Ustazah sering menyampaikan kepada anak-anak pada pembelajaran agama Islam bahwa kita sebaiknya berbagi kepada teman kita, berbagi kepada adik kita, berbagi kepada kakak kita, berbagi kepada tetangga kita. Itu adalah perbuatan yang
disukai oleh Allah. Kalau orang yang berbagi itu anak-anak, kita akan disayang oleh Allah, disayang oleh ibu, disayang oleh teman-teman kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kirun kepada Pak Sabri. Pak Kirun merasa ibah, Pak Kirun merasa kasihan kepada Pak Sabri karena Pak Sabri setiap hari mengambil air di dalam hutan anak-anak. Jadi apa yang dilakukan Pak Kirun itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang berbagi, yang patut kita contoh. Karena Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Selanjutnya, materi yang Ustazah sampaikan adalah materi yang terakhir, yaitu ayo membuat sebuah timbangan. Timbangan itu dari gantungan baju. Ukuran berat yang digunakan adalah kelereng. Ini anak-anak sudah Ustazah siapkan. Ini namanya gantungan baju ya anak-anak. Tentunya anak-anak yang ada di rumah punya gantungan baju seperti ini. Bahan yang kedua adalah kita siapkan kresek. Nah, kita siapkan kresek ini adalah untuk menimbang ya. Nah, untuk tempatnya. Yang pertama adalah penghapus. Nah, penghapus anak-anak. Penghapus itu berat timbangannya sama dengan 1 kelereng. Selanjutnya adalah spidol. Yuk kita perhatikan berapa kelereng kira-kira spidol. Ini memang agak ribet nak ya, tapi kita harus tetap semangat belajar. Nah, ternyata seimbangannya 2 kelereng sayang ya. Dan yang terakhir adalah ini botol. Nih, tentunya anak-anak di rumah kan botol kapak, tentunya anak-anak punya. Biasanya ibu memakainya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini seimbang sayang. Begini caranya. Yaitu jadi kita bisa membuat timbangan sederhana yang seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? Nah, urutan dari yang paling ringan. Yang paling ringan tadi adalah penghapus. Penghapus cuma 1 kelereng. Spidol cuma 2 kelereng. Dan yang paling berat adalah botol kaca 15 kelereng. Selanjutnya kita akan mengurutkan dari yang paling berat ke yang ringan. Yang paling berat adalah botol kaca 15 kelereng. Yang kedua adalah spidol 2 kelereng. Dan yang ketiga adalah penghapus 1 kelereng saja. Anak-anakku semua, demikian pelajaran hari ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua ya. Tetap semangat anak-anak ya belajarnya, meskipun kita masih belajar daring. Baiklah, marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.